apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tertangkap basah saat mencopet telepon genggam di Pasar Burung, Kota Palembang, seorang pria dihakimi warga. Nyaris 2 minggu tak terangkut, tumpukan sampah menghiasi sudut kota Prabu Bulih dan mendebar aroma busuk. Pantang meminta-minta, emak-emak di kota Lubuk Linggau menjadi pencari dan pemecah batu tradisional. Informasi pertama untuk Anda, seorang pria menjadi bulan-bulanan masa setelah tertangkap basah saat mencopet sebuah telepon genggam di Pasar Burung, Kota Palembang pada Minggu siang. Pelaku kepergok korban yang menyadari handphone miliknya telah berpindah tangan. Seorang laki-laki dihakimi warga usai kepergok melakukan pencopetan sebuah handphone milik salah satu pengunjung di Pasar Burung, kawasan Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Massa yang geram dengan ulah pelaku memukuli pelaku sebelum akhirnya diamankan di pos polisi lalu lintas Jembatan Ampera, Kota Palembang. Pelaku diketahui bernama Rahmat Sulaiman, berusia 27 tahun, warga Jalan Fakih Usman, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Ia mengaku telah beberapa kali mencopet dengan modus yang sama. Menurut korban, mulanya ia tidak menyadari telah menjadi korban pencopetan tersebut. Namun saat pelaku telah mengambil handphone dari dalam tas, korban melihat handphone tersebut terjatuh saat hendak dimasukkan ke dalam saku celana pelaku. Melihat handphone miliknya telah berpindah tangan, korban langsung berteriak sehingga mengundang warga lainnya untuk menangkap pelaku saat akan kabur. Ini dorong aku pakai kaki asoy. Jadi samping aku dari belakang, Pak. Nah, saya dua. Itu di jam minggu tadi itu kan, pasar tadi. Lalu langsung periksa dari yang memegang kaki asoy tadi, mundur. Aku langsung pegang ini, aku jaket aku filter tadi kan, bahkan tidak terjadi. Dek, HP ini kau udah aku kan? Tidak kak, ayo copet aku. Langsung kaki udah ini HP ini tadi. Dari tangan dia? Tidak, ini aku tadi. Setelah dilakukan pemeriksaan di pos polisi lalu lintas, petugas menggiring pelaku ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Ya, lagi dan lagi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah rumah warga kawasan Sukarami, Kota Palembang. Dalam aksinya, pelaku dengan santai membawa kabur sepeda motor saat korban tertidur pulas. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku pencurian sepeda motor ini dengan santai masuk ke halaman rumah korban yang berada di Kompleks Sukarame Indah, Kota Palembang pada Jumat pekan lalu. Pelaku lalu mengeluarkan sepeda motor dengan cara mengangkat ban depan hingga keluar pagar. Sepeda motor dibawa kabur setelah pelaku merusak kunci stang. Aksi pencurian ini terjadi pada tengah malam saat korban tengah tertidur pulas dan lokasi sekitar sepi. Korban baru mengetahui sepeda motornya hilang saat hendak beraktivitas di pagi hari. Ada rekaman CCTV? Ada. Orang berapa? 2. Orang 2. Motor bis juga saya. Yang mencuri orang berapa? Yang apa? Yang masuk ngambil Yang motor. masuk ke dalam rumahnya sika uang. Oh, sekolah. Sikanya lagi di depan dia tegak. Motornya ditaruh di rumah samping sama uang. Oh, motor kita tak dikasih gembok tambahan apa? Udah. Dikunci stang. Kunci stang. Itu jam berapa kejadian? Jam 4.46. Subuh tadi? Iya, subuh tadi. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Para pelaku diduga merupakan kawanan curanmor yang kerap beraksi di wilayah Sukarame, Palembang. Warga diimbau untuk tetap waspada mengingat aksi curanmor kian marak di Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama Himpunan Pengusaha Swasta Nasional Minyak dan Gas Hiswana Migas menggelar operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg. Kelangkaan gas LPG menimpa masyarakat Kabupaten Oku sejak 2 pekan terakhir. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menggandeng Himpunan Pengusaha Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Migas menggelar operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg. 560 tabung gas LPG akan didistribusikan di 9 wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ratusan tabung gas itu diangkut dengan menggunakan 7 buah truk. Operasi pasar diharapkan dapat membantu kesulitan masyarakat mendapatkan tabung gas LPG bersubsidi. Kegiatan ini akan digelar hingga kelangkaan gas LPG di Kabupaten Ogan Komering Ulu berakhir. Dalam operasi pasar ini, satu tabung gas LPG ukuran 3 kg dijual dengan harga Rp17.100. Memang sejak terjadi bencana banjir beberapa hari lalu terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg, di mana masyarakat sulit untuk mencari gas tabung LPG 3 kg subsidi ini. Makanya kami berinisiatif kemarin bertemu dengan teman-teman Hiswana Migas bagaimana ke depan mulai dari kemarin sampai hari dan seterusnya kita akan melakukan operasi pasar bersama-sama teman-teman Hiswana Migas. Operasi pasar ini dikhususkan untuk pengadaan gas tabung LPG 3 kg, terutama kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Komering Ulu dengan harga yang sangat murah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya operasi pasar ini bisa menjawab keluhan dari masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, terutama keluhan masyarakat terhadap kelangkaan gas tabung LPG subsidi 3 kg. Kelangkaan gas LPG di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Untuk membeli tabung gas LPG 3 kg, warga harus antre berjam-jam di pangkalan maupun agen yang melayani penjualan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ahli waris seorang pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di sebuah perusahaan bubur kertas dan tisu di Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapatkan santunan dari pihak perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Korban meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam bak limbah perusahaan. Manajemen PT Oki Pulp and Paper Mill bersama petugas BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengunjungi kediaman orang tua almarhum Ari Prabowo di Desa Air Hitam, Jijawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedatangan mereka untuk menyampaikan bela sungkawa dan memberikan santunan kepada ahli waris. Meski telah ikhlas dengan kepergian almarhum, namun pihak keluarga masih merasa terpukul. Mereka tidak menyangka almarhum pergi untuk selamanya dengan cara yang mengenaskan. Ya Pak, itu terima kasih Pak. Pertama kan dari pihak Okipap itu kan udah ada semacam bela sungkawa kan. Apalagi dia datang langsung ke rumah ini kan tentunya ada penghormatan yang ini kan dengan musibah terutama anak-anak saya kan Ari Prabowo tadi kan itu ya Pak. Pak, kalau kesehariannya seperti apa sesungguhnya almarhum Ari Prabowo? Kalau itu orang yang super Pak. Pertama dari segi misalnya olahraga kan, atau misalnya dalam ini bekerja itu kerja sama ini kan ini agak ikatan sama itu kan, nah itu aja itu. Pak, kapan dia terakhir pulang ke sini? Kalau pulang tadi tanggal berapa lupa saya itu. Berarti Lebaran lah ya, sebelum Lebaran datang itu yang ngadakan open house kan untuk keluarga-keluarga dari Palembang. Itu ya Pak, kami belum tahu waktu itu apakah dari itu momen itu tuh ada kita tidak tahu yang maha kuasa kan. Nah jadi sudah ketemu gala adik-beradik kan itu ya. Menurut pihak perusahaan, korban meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Mereka menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan. Terkait dengan musibah yang kami hadapi kemarin ini, sejauh ini kami melihat ini adalah musibah akibat kecelakaan kerja. Ya, tim yang melakukan investigasi juga sekarang sedang berjalan ya, ada yang dari Detna, ada kepolisian, Detnaker, karena ini terkait nyawa ya, yang sedang berlangsung dari pihak kepolisian. Dari awal kejadian juga sudah melakukan monitoring kegiatan dan hari ini Kapolres juga ada kunjungan ke lokasi. Kemudian dari Detnaker direncanakan besok atau lusa itu menurunkan tim juga di sana. Artinya kami tidak mau mendahului karena ini adalah sifatnya
hasil investigasi dari pihak yang berwenang. Nah, tapi intinya kami dari pihak perusahaan berupaya untuk melakukan tahapan-tahapan dalam rangka mengusahakan kegiatan tanggap darurat dalam rangka kegiatan ini. Ari Prabowo meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam bak pengolahan limbah milik perusahaan tempatnya bekerja di wilayah Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Kamis 16 Mei 2024. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena petugas harus menggunakan peralatan berat dan membutuhkan waktu hampir 10 jam. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.